Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gabriela Syaitana Desi dengan NIM F250123036. Di sini saya akan mengkaji jurnal dengan judul Karakteristik Sensoris Wine Coffee dan Natural Coffee Arabica Ampel Gading menggunakan metode cupping dengan penulis Ramadan et al. Tahun 2022. Dapat diketahui bersama bahwa jenis kopi yang populer ada dua, yaitu Robusta dan Arabica, di mana pada produksi tertinggi mencapai 81% dari total produksi Robusta. Selebihnya yaitu kopi Arabica menurut Abdul tahun 2018. Untuk mengetahui cita rasa yang baik pada kopi dapat dilakukan pengujian dengan menggunakan metode cupping. Salah satu pengembangan industri kopi bisa dilakukan dengan proses pembuatan wine coffee, di mana wine coffee ini merupakan kopi yang difermentasi dengan rasa wine menurut Ferawati dan Sarifullah tahun 2020. Metode cupping digunakan untuk mengevaluasi karakteristik kualitas wine coffee dibandingkan dengan natural coffee Arabica berdasarkan Specialty Coffee Association of America. Cupping test berdasarkan ketentuan Specialty Coffee Association of America pada tahun 2005 terdapat 11 atribut penting pada kopi, yaitu aroma, flavor, aftertaste, acidity, body, uniformity, balance, clean up, sweetness, defect, dan overall. Cupping test ini dilakukan secara langsung pada secangkir kopi yang telah diseduh, yang dilakukan oleh penulis terlatih. Pertama-tama, biji kopi diperiksa secara visual untuk mengetahui warna sangrai. Hal ini ditandai pada lembar dan dapat digunakan sebagai preferensi selama penilaian atribut rasa tertentu. Dalam waktu 15 menit setelah kopi digiling, aroma kering sampel harus dievaluasi dengan membuka tutupnya dan mengenduskan bubuk kopi tersebut. Bubuk kopi diberi air ketika sampel telah dingin pada suhu 70 derajat Celcius selama 8-10 menit. Evaluasi minuman kopi akan segera dimulai. Ketika minuman mendekati suhu ruang, yaitu di bawah 100 derajat Fahrenheit, rasa manis, keseragaman, dan clean up akan segera dimulai atau akan dievaluasi. Evaluasi minuman kopi dihentikan jika sampel berada pada suhu 16 derajat Celcius dan skor keseluruhan ditentukan oleh Kaper dan diberikan kepada sampel sebagai poin Kaper berdasarkan semua atribut digabung. Setelah mengevaluasi sampel, semua skor ditambahkan. Pada beberapa atribut positif terdapat dua skala tanda centang. Yang pertama ada skala vertikal dan skala horizontal. Di mana skala vertikal ini penilaian dari atas ke bawah digunakan untuk menentukan intensitas atribut sensoris, sedangkan pada skala horizontal digunakan untuk penilaian dari kiri ke kanan yang digunakan untuk menilai preferensi panelis terhadap komponen berdasarkan persepsi panelis terhadap sampel. Bahan yang digunakan. Pada penelitian Ramadan tahun 2022, bahan yang digunakan yaitu biji kopi Arabica dan kopi natural dalam bentuk roasted beans dari Ampel Gading, Kabupaten Malang. Profil roasted yaitu medium to dark. Tahap penelitiannya dapat dilihat pada layar, yaitu pertama-tama buah kopi diambil hanya untuk pada buah kopi yang sudah matang. Buah kopi yang telah dipetik, lalu kemudian diproses pre-treatment atau dilakukan pencucian dan perambangan, lalu dikeringkan selama 2 hari. Tahap berikutnya yaitu buah kopi merah dimasukkan ke dalam karung plastik transparan untuk dilakukan fermentasi fakultatif aerob dengan menyisakan oksigen di dalam plastik. Kemudian difermentasi secara alami selama 1 minggu pada suhu alami dalam ruangan kedap udara. Ini dimaksudkan untuk menciptakan aroma rasa wine yang diserap dalam kopi bean. Kemudian proses fermentasi selesai dilanjutkan dengan pengeringan dan fermentasi aerob selama 2 hari. Setelah kering, kopi dikupas dan digiling menjadi bubuk kopi, di mana perlakuan selanjutnya yaitu penjemuran green beans sampai kadar air mencapai 10-13%. Kopi yang sudah melalui proses pengeringan, kemudian dilakukan proses roasting dengan profil dari roasted yaitu medium to dark dengan style full city. Proses roasting ini dilakukan di Jakarta selama 1 hari. Tahap selanjutnya yaitu resting, di mana resting ini merupakan waktu yang dibutuhkan untuk kopi setelah dilakukan roasting untuk menghasilkan cita rasa dan menghilangkan rasa negatif pada pembakaran. Selain itu, mengurangi karbon dioksida yang terdapat pada bahan. Pengujian cita rasa cupping test. Yang pertama, sampel sensori, di mana sampel yang digunakan ini terdiri dari dua, yaitu wine coffee dan natural coffee. Evaluasi cupping, di sini kopi diseduh sesuai dengan standar Specialty Coffee Association of America, di mana seduhan kopi ini dilakukan dengan perbandingan 1:8 dan didiamkan selama 4 menit.
Karakteristik yang digunakan oleh Ramadan et al. Yaitu ada aroma, flavor, body, acidity, aftertaste, sweetness, balance, clean up, uniformity, dan overall. Penilaian menggunakan form cupping menurut Specialty Coffee Association of America dengan skala penilaian yang terdiri dari 6 sampai 67 dikategorikan dengan good, 7 sampai 7,75 dikategorikan sebagai very good, 8 sampai 8,75 dikategorikan sebagai excellent, dan 9,00 sampai 9,75 dikategorikan sebagai outstanding. Hasil cupping test ini, cita rasa wine kopi Arabica memiliki skor terbesar, yaitu 81,94, sedangkan kopi natural Arabica memiliki skor sebesar 77,67. Menurut menurut SCAA tahun 2015, nilai 80 ke atas dikategorikan sebagai kopi spesial, sedangkan nilai 80 ke bawah dikategorikan sebagai kopi premium. Pada gambar di samping menunjukkan bahwa pengaruh pada proses pasca panen pada kopi dapat mempengaruhi penilaian karakteristik rasa oleh panelis. Wine Coffee Arabica lebih disukai dibandingkan kopi natural Arabica. Menurut Edoway tahun 2018, proses pasca panen pada kopi mempengaruhi 60% cita rasa yang terbentuk saat proses penyeduhan kopi. Clean up atau rating. Dari sampel wine, kopi yang mendapatkan skor tertinggi dari seluruh panelis, di mana clean up ini berarti kesempurnaan atau kemurnian pada rasa kopi. Bisa diartikan tanpa kesan negatif atau mengganggu selama pencicipan hingga aftertaste. Karakteristik kopi dan note flavor. Well, yang terdapat pada sampel wine kopi Arabica Ampogadi memiliki aroma yang menyerupai wine dan buah kokoa dengan karakter rasa coklat dan earthy. Sedangkan pada natural coffee memiliki aroma bunga dan buah kokoa dengan karakter rasa coklat dan earthy, namun lebih samar dan memiliki asam yang lebih rendah. Kesimpulannya yaitu proses pasca panen dengan metode kopi, proses wine ini memiliki total skor dan penilaian semua karakteristik cupping yang lebih tinggi dibandingkan dengan kopi proses natural. Total skor yang dimiliki oleh wine coffee yaitu 81,94 yang dikategorikan sebagai kopi specialty. Sedangkan kopi natural mempunyai total skor yaitu 77,67 yang dikategorikan sebagai kopi premium, di mana cita rasa wine kopi Arabica Ampel Gading memiliki aroma yang menyerupai dengan wine dan buah kopi, dengan karakter rasa coklat dan earthy. Selain itu, memiliki asam yang rendah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Terima kasih.